Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan Miss Merit, kali ini kita akan belajar mengenai induksi elektromagnetik. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita ketahui dulu nih tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, untuk menjelaskan pengertian induksi elektromagnetik. Yang kedua, untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi induksi elektromagnetik. Yang ketiga, untuk memahami penerapan induksi elektromagnetik. Nah, kita mulai induksi elektromagnetik. Induksi elektromagnetik adalah peristiwa timbulnya arus listrik akibat adanya perubahan fluks magnetik. Nah, poinnya di sini ya, timbulnya arus listrik akibat adanya fluks magnetik. Fluks magnetik itu apa sih? Fluks magnetik adalah banyaknya garis gaya magnet yang menembus suatu bidang. Nah, sebelum kita lanjut pembahasan induksi elektromagnetik, kita ketahui dulu nih sejarahnya. Jadi, kemarin kita sudah belajar mengenai cara membuat magnet, salah satunya dengan cara menghubungkannya dengan baterai. Nah, baterai dihubungkan dengan kawat, kemudian dililitkan pada sebatang paku besi, yang mana paku besinya dapat menghasilkan magnet. Nah, magnet yang dihasilkan adalah elektromagnetik yang bersifat sementara. Nah, konsepnya adalah dengan cara mengubah aliran listrik diubah menjadi medan magnet, atau aliran listrik dapat menghasilkan medan magnet. Kemudian ada seorang ilmuwan asal Jerman yang bernama Michael Faraday yang membuat pertanyaan. Kalau aliran listrik dapat menghasilkan magnet, apakah medan magnet bisa menghasilkan aliran listrik? Jadi dibalik ya. Nah, untuk itu, maka Faraday membuat sebuah percobaan. Nah, percobaannya terdiri dari baterai yang dihubungkan dengan kawat. Nah, kawat ini kemudian dililitkan pada torus. Torus itu adalah sebuah besi yang berbentuk seperti donat. Nah, kemudian dihubungkan kembali pada baterai. Kemudian di sisi yang lainnya ada kawat yang dililitkan pula pada torus, kemudian dihubungkan dengan galvanometer. Jadi kalau di sini dihubungkan dengan baterai, sisi lainnya dihubungkan dengan galvanometer. Nah, galvanometer itu apa sih? Galvanometer adalah alat yang bisa mendeteksi arus listrik dan arah alirannya. Jadi konsepnya di sini ada jarum galvanometer yang menunjukkan angka 0. Nah, ketika ada arus yang mengalir, maka jarumnya akan menyimpang. Kalau arah arusnya ke kanan, maka menyimpangnya ke kanan. Kemudian jika arah arusnya ke kiri, maka menyimpangnya ke kiri. Nah, kalau tidak ada arus, maka akan diam saja di angka 0. Nah, di bagian yang sisi ini adalah proses listrik diubah menjadi magnet. Kemudian pada sisi yang lainnya adalah proses mengubah magnet menjadi listrik. Nah, apakah berhasil? Jadi pada percobaan ini ingin mencoba nih, apakah ketika ini dihubungkan dengan baterai, apakah jarumnya akan menyimpang atau tidak? Kalau menyimpang berarti ada arusnya, kalau tidak menyimpang berarti tidak ada arus listrik yang mengalir. Nah, hasilnya ternyata apa? Hasilnya ternyata jarum galvanometer menyimpang ketika baterai baru dihubungkan atau baru dilepaskan dari kawat. Akan tetapi, galvanometer menunjukkan kembali ke angka 0 ketika baterai terhubung atau baterai sudah terhubung. Nah, maksudnya gimana? Jadi, ketika baru dihubungkan, ternyata jarumnya menyimpang. Kemudian, ketika sudah terhubung, jarumnya balik lagi ke angka 0. Nah, ketika sudah terhubung, dilepas, maka akan menyimpang lagi. Namun ketika sudah dilepas, diam saja, maka jarumnya akan balik lagi. Jadi jarumnya hanya akan menyimpang ketika
baru saja terhubung atau baru saja terlepas dari baterai. Nah, hasilnya disebut sebagai hukum Faraday, yaitu perubahan medan magnet menyebabkan adanya gaya gerak listrik atau GGL yang menghasilkan arus listrik. Nah, jadi ini tadi listrik, baterai yang menghasilkan arus listrik dapat diubah menjadi magnet. Nah, berarti kan torusnya ada magnetnya, kemudian magnetnya ternyata menghasilkan listrik lagi. Nah, ini percobaan Faraday di versi disederhanakannya. Jadi di sini ada kumparan atau lilitan kawat. Nah, lilitan kawatnya dihubungkan dengan galvanometer ya tadi ya. Nah, kemudian ada magnet yang dimasukkan. Nah, ini perhatikan utara dan selatan kutubnya. Nah, kalau kutub utaranya dimasukkan ke dalam kumparan, maka jarumnya galvanometer akan menyimpang ke arah kanan karena ada arus yang mengalir kemudian arahnya ke kanan. Nah, kemudian ketika magnet batangnya ini diam saja di dalam kumparan, maka tidak ada arus yang mengalir, jarumnya ke angka 0 lagi. Kemudian ketika magnet batangnya dikeluarkan dari kumparan, maka jarumnya galvanometer akan menyimpang ke arah kiri atau arah yang berlawanan dari ketika dimasukkan tadi. Nah, jadi kalau misalnya utara masuk ke kumparan, arusnya ke kanan. Kalau berhenti, maka diam saja, arusnya tidak ada. Ketika dikeluarkan, maka arusnya akan arahnya berlawanan. Nah, berarti tadi medan magnet bisa menghasilkan listrik atau tidak? Ya, jawabannya bisa. Ternyata medan magnet juga bisa menghasilkan aliran listrik. Kemudian caranya memperoleh induksi elektromagnetik bagaimana sih? Nah, ada 3 caranya. Yang pertama dengan memutar magnet batang di dekat kumparan. Yang kedua memutar kumparan di dekat medan magnet batang. Kemudian yang ketiga memutus hubungkan arus listrik pada kumparan primer sehingga terjadi arus induksi pada kumparan sekunder. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi GGL atau gaya gerak listrik. Jadi besarnya GGL induksi tergantung pada 3 faktor. Nah, ini yang namanya GGL induksi ini seperti ini. Jadi ada kumparan atau lilitan kawat yang dihubungkan dengan galvanometer. Kemudian ada magnet batang yang dikeluar masukkan. Nah, ketika dikeluar atau masukkan, maka jarum galvanometer akan menyimpang karena ada gaya gerak listrik. Nah, yang mempengaruhinya apa aja sih? Yang pertama, kecepatan keluar masuk magnet dari kumparan. Jadi semakin cepat magnet batangnya dikeluar masukkan dari kumparan, maka GGL induksinya semakin besar. Kemudian banyaknya lilitan kumparan. Jadi semakin banyak lilitan kumparan, maka akan semakin besar pula GGL induksinya. Yang ketiga, kuat medan magnet batang yang digunakan. Semakin kuat medan magnet batangnya atau kuat magnet batangnya, maka GGL induksinya juga semakin besar. Kemudian ini ada contoh penerapan induksi elektromagnetik di kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada generator, di sini ada kincir udara. Nah, ini kincirnya ini akan digerakkan oleh udara, oleh angin, kemudian akan berputar kincirnya sehingga akan menghasilkan magnet yang magnetnya akan berubah menjadi listrik. Kemudian dinamo sepeda contohnya. Nah, ini dinamo sepeda letaknya ada di dekat ban sepeda. Ketika bergesekan dengan ban sepeda, maka akan menghasilkan magnet yang magnetnya akan diubah menjadi listrik. Nah, sekian dari Miss Merit, kurang lebihnya mohon maaf, semoga ilmunya berkah untuk kehidupan kalian ke depannya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.